Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah, amma ba'du. Alhamdulillah, senang sekali rasanya ya bisa berkenalan dengan antum. Ya, bertemu dengan antum meskipun secara virtual. Tidak terasa ya, antum sekarang sudah masuk di kelas 10, sudah SMA. Ya, tentu harus banyak perubahan, harus banyak kemajuan yang dihasilkan dari proses pembelajaran sebelumnya. Nah, para santri ya kelas 10, untuk pelajaran hadis di kelas 10 ini sedikit berbeda dengan kelas hadis atau pelajaran hadis di waktu SMP. Kalau di kelas 10 ini kita akan mengkaji hadis dari salah satu kitab yang judulnya Taisirul Alam, Syarah Umdatul Ahkam. Jadi nanti kitabnya adalah full kitab berbahasa Arab tanpa harokat. Kita akan kaji bersama insyaallah ya, kalau tatap muka nanti insyaallah, di mana kita akan coba praktekkan ya, ilmu nahwu, shorof, bahasa Arab yang dulu pernah dipelajari di SMP. Kita coba praktekkan, baca bersama-sama ya, biidnillahi ta'ala, kalau nanti Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan dan juga kelancaran dalam proses kembalinya antum nanti ya. Nah, kitab yang akan kita kaji tadi sudah disebutkan adalah Taisirul Alam, Syarah Umdatul Ahkam. Taisir artinya kemudahan, Al-Alam ini salah satu dari nama Allah, jadi kemudahan dari Allah ya. Kitab yang artinya adalah kemudahan dari Allah, yang merupakan penjelasan dari kitab judulnya Umdatul Ahkam. Umdah itu adalah patokan, rujukan ya, pilar. Al-Ahkam hukum-hukum ya. Jadi Umdatul Ahkam yang menjadi pilar dari hukum-hukum. Taisirul Alam merupakan kitab karangan Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Ubasam, sementara Umdatul Ahkam karangan Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi. Nah, hadis yang pertama dari kitab ini, insyaallah kita semua sudah pernah mendengar hadis ini, hadis yang luar biasa sekali. Imam Syafi'i mengatakan hadis ini masuk di 70 bab ilmu ya. Apa hadisnya? Yaitu al-haditsul awal ini ya. Hadis tentang niat. Kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa fi riwayatin binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Nanti silahkan dibaca di modulnya ya, kemudian hafalkan hadisnya dan nanti setoran hafalan hadisnya. Hadis yang pertama ini diriwayatkan dari seorang sahabat yang luar biasa, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua amalan itu tergantung niat. Innamal a'malu binniyat. Semua amalan itu tergantung niat. Ya. Dan setiap orang akan mendapatkan balasan dari perbuatannya sesuai dengan niatnya masing-masing. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang akan mendapatkan balasan dari perbuatannya sesuai dengan niatnya masing-masing.
Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka barang siapa hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu akan dinilai sebagai sebuah ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Sebaliknya, wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha, barang siapa yang hijrah karena dunia yang hendak diraihnya, aw imra'atin yatazawwajuha, atau karena wanita yang hendak dinikahinya, fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka ia akan mendapatkan sesuai yang diniatkannya saja. Jadi hadis ini, para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, membahas tentang keutamaan dan kedudukan niat. Ya. Ternyata semua amalan itu tergantung kepada niat. Dan setiap amalan perbuatan itu nilainya disesuaikan dengan niatnya masing-masing. Ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa itu niat? Nah, kita akan bahas makna niat. Niat secara bahasa adalah al-qasdu, yaitu maksud, al-qasdu maksud, dan juga al-iradah keinginan. Atau bisa kemudian kita gabungkan bahwa niat itu secara bahasa adalah qasdul qulub wa iradatuhu, maksud dan keinginan hati. Ya. Maksud dan juga keinginan hati. Jadi kan kita suka mendengar, ya, ada orang yang mengatakan, ya, niat kamu apa sih? Nah, maksudnya apa? Ya, maksud, ya. Niat di sini adalah maksud. Niat kamu apa? Maksud kamu apa? Jadi niat adalah maksud secara bahasa. Maka setiap amalan tergantung niat adalah tergantung maksud kita. Kalau maksudnya kebaikan, maka akan mendapatkan pahala. Kalau maksudnya, tujuannya bukan untuk kebaikan, maka tidak akan mendapatkan pahala. Ya, itu secara bahasa. Adapun secara istilah, niat adalah maksud dalam beramal. Ya. Niat adalah maksud dalam beramal, yang mana maksudnya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala serta mencari ridha dan pahalanya. Jadi kalau kemudian dibahas, dikaji makna niat secara istilah yang digunakan oleh para ulama, ya, maka makna niat itu adalah mengerucut, ya, bahwasanya amalan yang dilakukan itu dimaksudkan hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala serta mencari ridha serta pahalanya. Oleh karenanya perlu kemudian kita lihat kembali, periksa niat kita masing-masing. Ya. Apakah selama ini niat kita itu sudah lurus atau belum? Kalau kemudian niat kita hadir, ya, di kelas adalah untuk menuntut ilmu, belajar, ya, karena Allah Subhanahu wa taala, maka aktivitas belajar kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, pahala yang besar. Akan tetapi kalau misalkan niat belajarnya itu hanya sekedar ingin pintar saja, ya, bukan karena dasar, ya, bahwasanya belajar itu merupakan bentuk mendekatkan diri kepada Allah, mendapatkan ilmu agar bisa semakin mendekatkan diri kepada Allah, beramal dengan baik, bermanfaat untuk manusia, gitu kan, dengan tadi koridornya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Maka kalau niatnya bukan karena itu, tetapi hanya sekedar ingin pintar saja, maka tidak akan
mendapatkan pahala yang besar, ya, maka hanya sekedar dunia saja. Mungkin saja Allah berikan kecerdasan. Niat belajarnya apa? Biar pintar, biar cerdas, ya. Bisa saja Allah berikan, bisa juga tidak diberikan. Kalau diberikan, alhamdulillah dia mendapatkan kebaikan di dunia, ya. Tetapi akhirat belum tentu dapat. Kalau ternyata tidak diberikan juga kecerdasan, maka dua-duanya lewat, nggak dapat kebaikan dunia, tidak juga dapat kebaikan akhirat. Ya. Makan dan minum, ya. Ketika di sini di asrama, pergi ke kantin, pergi ke mat'am, ya, untuk makan, untuk minum, ini niatnya apa? Kalau kemudian berangkat ke mat'am, ya, makan dan minum untuk menguatkan badan agar bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah. Saya makan agar kuat sholat, saya makan agar kuat belajar, ya, saya minum agar kuat sholat, kuat ibadah, kuat belajar, maka aktivitas makan dan minumnya akan berpahala. Sebaliknya, kalau misalkan makan dan minum hanya sekedar, ya, menghilangkan lapar dan dahaga, maka dia akan mendapatkan sebatas itu saja, bahwa lapar dan dahaganya hilang, mendapatkan kebaikan dunia saja, tetapi tidak mendapatkan kebaikan di akhirat, tidak bernilai pahala, tidak bernilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebagai muqaddimah saja, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Perlu kemudian kita introspeksi niat kita dalam beramal, beraktivitas. Apakah niat kita itu hanya sekedar, ya, kebutuhan manusia saja, ataukah kita sudah berupaya menghadirkan niat yang benar? Niat yang benar itu apa? Bahwa dalam setiap aktivitas kita dimaksudkan, yang dituju adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, mendapatkan ridho dan juga pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan, ya, dari mulai hari ini kita bisa luruskan niat kita. Makan, minum, ya, kita niatkan, ya, bahwasanya makan dan minum ini agar kuat sholat, kuat baca Quran, kuat LFH misalkan, ya, belajar dari rumah, learning from home dan lain sebagainya. Bukan hanya sekedar menghilangkan lapar dan juga dahaga. Itu saja kurang lebih yang bisa disampaikan di kesempatan hari ini. Tidak panjang dulu, sedikit demi sedikit saja, ya. Hadis yang pertama adalah tentang niat. Silahkan baca di modulnya, ya, di situ ada penjelasan dengan contoh-contoh yang cukup banyak, ya. Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan bahas lebih rinci lagi tentang niat. Ini hanya sebagai muqaddimah saja, betapa bahwasanya niat itu peranannya sangat besar dalam kehidupan kita, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah kita jumpa di lain kesempatan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.